pengguna internet di Indonesia saat ini udah mencapai 221 juta jiwa ya. Kalau menurut datanya ABGI tahun 2024, dari total kita punya populasi sekitar 275 juta jiwa. Saya Gilman Pradana Nugraha, anggota Komite Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga. Saya juga menjabat sebagai salah satu direksi di PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Ya, jujur ya memang kita sekarang mengalami kesenjangan digital yang cukup besar ya. Memang kita tahu pengguna internet di Indonesia saat ini udah mencapai 221 juta jiwa ya. Kalau menurut datanya ABGI tahun 2024, dari total kita punya populasi sekitar 275 juta jiwa. Tentunya kalau lihat dari pengguna internet, datanya sangat besar. Tapi untuk orang-orang yang memiliki akses internet unlimited ya, artinya memiliki kebebasan dalam internet, itu masih sangat sedikit ya. Jadi kalau kita lihat datanya, penetrasi internet fixed broadband atau internet rumahan, internet unlimited ya, itu baru berkisar secara nasional sekitar 15%. Ya, ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kalau kita lihat udah rata-rata di atas 50%. Singapura ya of course sudah 100%. Kita lihat perkembangan yang sangat besar di Vietnam, Malaysia, Thailand, sehingga memang sekarang kantong-kantong industri ini ada masuk juga di negara tersebut ya. Jadi memang di sini kita perlu kerja keras dalam mencapai peningkatan penetrasi internet, terutama untuk internet fixed broadband, internet unlimited untuk semua orang, tentunya yang bisa terjangkau dan juga memiliki manfaat ke depan untuk perkembangan ekonomi digital Indonesia. Akses internet penting untuk pertumbuhan ekonomi, tentunya itu kita sangat percaya ya, karena balik lagi dari semua riset ataupun yang sudah terjadi di negara-negara berkembang lainnya ya, penetrasi internet itu juga berpengaruh pada ekonomi nasional. Jadi kalau kita memang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tentunya perlu transformasi ekonomi. Ya, transformasi ekonomi biasanya di mana adalah transformasi digital. Ya, cara kita untuk berbisnis, cara kita untuk meningkatkan keekonomian suatu usaha, tentunya transformasi digital itu akan rely juga sama adalah penyediaan infrastruktur, penyediaan akses telekomunikasi, akses internet yang merata bagi semua orang. Ya, tadi mungkin kita bahas awal kesenjangan, tentunya kesenjangan kita kan ada masalah geografis, ada masalah kesenjangan internet antara kota dan desa dan lain sebagainya. Tentunya ya ke depan kita harapkan dengan perkembangan infrastruktur yang ada di Indonesia, internet bisa merata, semua punya akses internet yang sama, unlimited, semua orang bisa streaming, semua orang bisa jualan online, sehingga trickle down efeknya dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi ke depan dapat signifikan. Tentunya tanpa internet kita nggak akan mengenal online trading sekarang ya. Jadi kalau dulu mungkin buka rekening kan di pasar modal took time ya kan, kita harus ada paper segala macam, belum lagi pas waktu transaksinya konvensional ya, kita melalui orang di broker ya, ada marketingnya sendiri, dan itu mungkin sangat jauh berbeda dengan kondisi sekarang ya, dengan perkembangan internet yang ada ya, online trading system, real time real time data ya, di perdagangan di pasar modal, tentunya itu mengubah tatanan industri pasar modal sendiri. Ya, kita mungkin tahu, mungkin tahun 2013-2014 investor pasar modal kita baru sekitar 400-500 ribu orang. Individu investor ya, dan juga institusional investor. Saat ini udah mungkin hampir 10 juta ya. Jadi perkembangan ini kan disokongnya oleh apa? Tentunya ada transformasi digital di pasar modal Indonesia. Ya, cara kita buka rekening udah online sekarang. Cara kita mengakses perdagangan, ya, melakukan jual dan beli saham juga udah online, butuh internet. Saat kita menganalisa suatu saham misal, ya kan, butuh real time data, itu kan streaming, ya, itu makan makan bandwidth internet juga yang cukup besar ya. Jadi makanya penting setiap orang punya akses internet ya, yang tidak terbatas tapi juga terjangkau, sehingga impact-nya bisa masif. Itulah mungkin yang terjadi di pasar modal ya, transformasi digital, tetap ujung-ujungnya juga adalah pemenuhan infrastruktur digital yang memadai juga.
tentunya harapannya adalah semua lapisan masyarakat Indonesia tuh punya akses kepada kualitas internet yang sama, yaitu internet yang unlimited, internet yang cepat, internet yang terjangkau. Tentunya terjangkau ini ya relatif, tapi yang kita lihat juga dari data yang ada gitu ya yang terjangkau ini ya kalau bisa ya per bulannya nggak lebih dari 150.000 per bulan ya, sehingga bisa diakses oleh banyak keluarga, banyak rumah tangga, sehingga akan menimbulkan impact yang besar juga ya kepada aktivitas ekonomi, baik itu secara individual ataupun keluarga ya, ataupun bermasyarakat, ataupun pemerintahan ya, ada e-government, ataupun aktivitas tadi investasi ya di pasar modal ataupun di industri lainnya. Tentunya ini menjadi sangat krusial ke depan. Jadi harapannya ya semoga infrastruktur Indonesia ke depan makin baik, ya, makin efisien, sehingga memberikan akses internet yang cepat, handal, dan terjangkau buat seluruh lapisan masyarakat. Itu sih harapannya.